I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, there were feelings, and now you deny it. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Oke teman-teman, jadi di part kedua ini mungkin tidak ada video waktu kita di Qatar ataupun pas datang di Mesir atau pas datang di bandara itu. Jadi di part kedua ini mungkin cuma cerita aja, sedikit cerita tentang kemarin waktu kita datang di Qatar dan juga ketika kita datang di Mesir. Jadi kemarin kita datang di Qatar itu, sampai Qatar itu kan sekitar jam 11 itu waktu di Qatar. Tapi di Indonesia mungkin sudah jam 3 kalau nggak salah. Terus kita di sana transit. Nah, karena kita juga tidak ada pembimbing, jadi ya kita tinggal nunggu di situ aja. Nah, di ruang tunggu transit sampai jam 6 lebih. Nah, 6 lebih itu baru muncul jadwal penerbangan ke Kairo. Ternyata penerbangannya itu sekitar jam 8. Tapi qadarullah kemarin itu delay 1 jam, jadi penerbangannya itu mundur 1 jam. Nah, tetap sama ya, alhamdulillah pakai Qatar terbangnya juga. Yang beda cuma mungkin pesawatnya waktu pertama mungkin aku dapat window seat, jadi dapat sebelah jendela. Tapi waktu ke Doha, dari Doha ke Kairo itu cuma dapat di tengah-tengah lah. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting kita selamat sampai Mesir, alhamdulillah. Nah, transit berarti kurang lebih berapa jam itu? 7 jam lebih kalau salah, 7 jam. Setelah itu mungkin jam 9 kalau nggak salah, jam 9 itu baru kita take off. Kemudian sampai Mesir itu sekitar jam 12. Nah, jam 12 kita sudah sampai. Setelah itu kita masuk ke ruang imigrasi. Nah, ruang imigrasi nanti kita dicek paspor dan juga hasil tes PCR itu. Hasil tes PCR itu juga nanti ditanyakan. Nah, kemudian setelah itu kita pas ngambil bagasi, ini ada cerita yang unik ini dan sangat berkesan. Ketika di bandara terus kita ruang pengecekan itu loh, sebelum kita keluar itu kita dicegat dulu. Kita dicegat, dicek semua. Nah, mungkin kesalahan kita itu kan kita bareng sama kan aku dari anak Fustad, dari Fustad Muhammadiyah, dan Fustad itu kan bareng sama anak-anak Markas Azhari, jadi kita bareng mediator lain. Nah, itu kan barangnya juga banyak banget, nggak mungkin kita bawa barang kita sendiri kan nggak bisa. Ya udah, biar cepat kita bawa, entah itu punya siapa, yang penting udah kita bawa barang teman-teman kita gitu. Nah, kebetulan aku pas waktu itu tidak membawa barangku sendiri. Jadi ketika dicek, ditanya, kita juga bingung. Nah, kita kan juga nggak ada pembimbing, apalagi polisinya itu kan pakai bahasa Amiyah. Nah,
kita masih bingung itu gimana. Sampai berapa jam itu, lama banget di ruang apa itu buat pengecekan bagasi itu loh, sampai lama, semua bingung itu. Ada yang sampai apa namanya paspornya diminta dulu, suruh ngecek, ya gitulah sampai Mesir. Jadi dan juga kemarin karena lamanya itu sampai apa namanya barengan sama mediator yang lain baru datang, tapi mereka pakai Etihad, jadi pakai pesawat Etihad. Kau kan pakai Qatar, itu udah berangkat duluan Qatar itu, terus disusul Etihad itu kita apa namanya ketemu sama mediator lain yaitu Mumtazah. Alhamdulillah ada temanku juga di situ di Mumtazah, kita ketemu di situ. Terus apa ya, mereka duluan yang keluar apa ya, cepet gitu loh, karena mereka mungkin ada pembimbingnya dari Mumtazah itu. Kita kan kemarin nggak ada pembimbing, ya otodidak aja lah, otodidak ya, sendiri apa sendiri, harus sendiri. Tapi alhamdulillah di akhirnya polisinya apa ya, kayak nyuruh bawa sendiri, apa suruh ngambil gitu loh, jadi terserah mau ngambil, udah gitu aja, kayak gitu polisinya. Alhamdulillah di jam 12 sampai jam berapa itu, jam 2. Jam 2 itu kita baru keluar bandara ya. Jadi 2 jam kita di bandara itu di apa namanya ditahan, nggak bisa keluar. Dan ada pun yang mungkin udah keluar itu nggak bisa masuk lagi. Nah, ini perlu dicatat ini ya, jadi mungkin untuk kedepannya kita harus perhatikan ya, kita perhatikan ketika kita keluar dari bandara setelah mengambil bagasi itu, mungkin kita harus bawa barang kita sendiri, jangan sampai kita bawa barang orang lain ya, kayak kemarin itu kejadian seperti itu. Jadi hati-hati, karena Mesir itu apa ya, sangat ketat bro, sangat ketat kita mau masuk. Beda sama di Indonesia itu mungkin agak apa ya, agak mudah lah. Kemarin ini sangat lancar sih, ketika di Jakarta itu masuk itu ruang pengecekan barang itu lumayan mudah, jadi tinggal pakai alat ke scan udah, kalau nggak ada apa-apa udah. Tapi kalau di Mesir enggak bro, kemarin itu kita dicek udah di scan, suruh buka semua. Nah, ini kan juga bingung, ini kan juga bukan barang kita juga, bukan barangku, tapi suruh buka. Nah, ya udah, akhirnya kita buka semua, entah itu apa barangnya, kurang tahu juga kan, juga ditanya itu apa dalamnya, kita juga nggak tahu karena kita bukan barang kita juga. Nah, tapi alhamdulillah di akhirnya itu semua barang udah keluar semua, akhirnya ya, kita udah bisa membawa barang kita masing-masing, alhamdulillah. Kemudian di bandara kita dijemput sama mediator masing-masing. Alhamdulillah kemarin juga aku bisa ketemu sama kakakku. Nah, kakakku juga ikut jemput di bandara sampai ke rumah. Alhamdulillah, ini rumahku di sini di daerah Sabi. Alhamdulillah, sini suasananya apa ya, dingin, tapi katanya ini udah masuk apa namanya musim panas, tapi aku masih merasa dingin sih. Sekitar berapa derajat ini, kalau nggak salah sekitar 15 kalau nggak salah. 15 itu kalau di Indonesia mungkin sudah apa ya, sementara di daerah Selo, kalau antum tahu Selo, Boyolali, itu udah dingin banget itu ya, kayak di Tawangmangu lah, istilah kayak di Tawangmangu. Tapi di sini apa ya, mataharinya terik gitu loh, terik, dan awannya pun nggak hujan tapi dingin, suasananya dingin banget, beneran ini dingin. Mungkin waktu pertama kita datang itu apa ya, kaget, wah rasanya dingin banget, malam-malam itu dingin banget. Nah, dan ketika kita di sini pun apa ya, mata kita itu masih mata Indonesia. Jadi kan kalau di sini sore, di Indonesia kan paling udah malam. Nah itu ketika kita sore itu rasanya udah ngantuk banget, kayak rasanya itu udah jam berapa itu, jam 12-an, jam 11-an gitulah, itu kita udah ngerasa ngantuk banget. Nah,
Ya maklum lah, ini kita baru penyesuaian, baru baru datang lah anak baru. Mungkin nanti sekitar 1 bulan insya Allah udah menyesuaikan di daerah sini. Nah, oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, kenapa kok kita kemarin nggak bisa taking video? Nah ini, waktu kita turun di bandara itu, apalagi kita di Mesir, itu kita tidak bisa sembarangan mengambil atau mengetek video. Itu nggak bisa, bahaya. Karena apa? Apa ya? Ada peraturannya. Jadi tidak boleh sembarangan kita mengambil video. Jadi untuk teman-teman vlogger Indonesia yang dari Indonesia di Mesir, antum hati-hati ketika antum mengambil vlog video di Mesir. Hati-hati, karena apa? Ada kejadian kalau salah itu seorang mahasiswa kalau salah, ya orang Indonesia yang sekolah di Mesir itu membuat vlog. Nggak sengaja yaitu merekam yang ada polisinya. Nah itu bahaya. Hukumannya apa? Hukumannya kalau nggak salah itu ditangkap, terus akhirnya dia ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Penjaranya berapa minggu itu? Kalau nggak salah 1 minggu. Aku pernah dengar seperti itu. Nah jadi hati-hati. Nah, itu juga kemarin kenapa aku nggak berani ngambil di bandara. Itu kan sangat danger ya, sangat bahaya kalau kita ngambil video di bandara. Karena kan banyak polisi, banyak penjaganya itu sangat ketat di sana. Jadi Afan mungkin nggak bisa mengambil video waktu di bandara, cuma buat apa ya, was-was aja lah, was-was aja biar aman gitu loh, nggak ada masalah. Masuk nanti baru datang tangkap polisi, penjara, itu kan nggak enak juga. Ya yang penting alhamdulillah sudah sampai di sini selamat, dan sehat semua alhamdulillah. Kemarin nggak ada yang sakit, nggak ada juga, semuanya sehat alhamdulillah. Oke, jadi kita mau lihat suasana di Mesir di sekitar rumahku sih. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini suasana di Mesir itu, seperti ini. Jadi sekitar ini kan masih jam 6 kalau salah. Ya, di sini masih jam 6. Kalau di Indonesia mungkin sudah jam 12 kalau salah. Nah, jadi di sini itu ketika pagi itu belum aktivitas itu belum mulai. Ini masih sepi ini. Biasanya nanti mungkin jam 8 jam 9 itu baru aktivitas. Nah, biasanya emang orang-orang Mesir itu setelah subuh mungkin mereka ada yang baca Quran atau zikir. Ada juga yang mungkin yang tidur itu mungkin juga ada. Nah, baru nanti jam 9 itu mulai aktivitas. Sekarang itu baru dikit, ada juga yang udah mulai aktivitas tapi nggak terlalu banyak. Biasanya nanti jam 8 atau jam 9 itu baru mulai. Ya seperti inilah suasana di Mesir. Alhamdulillah. Ya, memang bangunannya seperti ini sih. Jadi memang bangunannya itu rata-rata ya bentuknya coklat semua, kota-kota. Dan rumahnya itu bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan mungkin rumahnya itu satu orang satu, itu enggak. Kalau di sini tuh kayak istilahnya apa ya? Kalau dibilang apartemen bukan sih. Apartemen kan mewah.
Di sini ya kayak rumah susun kalau nggak salah ya. Ya seperti itu. Jadi rumahnya biasa dan tingkat-tingkat. Nah, jadi bertingkat itu ada beberapa rumah gitu loh. Jadi satu gedung itu ada berapa rumah kayak gitu. Ya istilahnya kayak apartemen lah kalau nggak salah. Tapi nggak mewah kayak di Indonesia itu loh, apartemen. Di Indonesia kan mungkin mewah-mewah ya. Kalau di sini kan enggak. Jadi untuk kontrak di sini. Nah, seperti inilah. Oke. Oh ya, buat kalian yang belum lihat di part 1 silahkan dilihat agar apa ya, biar tahu informasi sebelumnya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa agar apa? Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke. Ya, seperti inilah suasana di Mesir. Oke, mungkin cukup sekian. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and share. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your